200.000. 580.000. 58. The film was Lepaskan translated aku. and Lepaskan narrated aku. by M. Media. Tolong aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Bajingan kamu. Kamu menganiaya wanita. Pria macam apa kamu ini? Siapa kau sebenarnya? Aku ayahmu Wilson. Aku yang akan mengurus ini. Shona. Kau jalan. Kita baru bercerai beberapa hari, dan kau sudah berkencan dengan pria tampan. Siapa yang kamu telepon? Dia milikku. Dia 10.000 kali lebih baik darimu. Kau tidur dengan istriku. Tidak. Aku sudah mati sekali. Aku tidak takut padamu. Aku memperingatkanmu. Jika kamu mengganggunya lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Baiklah. Sial kau ada hubungan dengan Yu. Aku akan mengingatmu. Pergi sana. Kamu baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Yu. Tidak, jangan panggil aku Tuan Yu. Panggil saja Yusen. Tapi Lukun, dia benar-benar brengsek. Kamu seharusnya tidak memberitahunya namamu. Tidak apa-apa jika dia berani kembali, aku akan melumpuhkannya. Jika bukan karenamu hari ini aku. Yushen, aku bukan wanita seperti itu. Aku belum menikah lagi sejak bercerai. Jika kamu tidak keberatan, jadilah pacarku. Kakak. Aku. Kamu tidak harus menjawab sekarang. Hai. Kakna. 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 Permisi. Kakna. Ada apa denganku? Aku sangat pusing. Kamu terlalu ketakutan barusan. Sedikit bingung. Sekarang sudah baik-baik saja. Aku akan ganti baju. Ya. Baiklah, aku keluar dulu. Apakah Bos Yu ada? Nyonya Zuo dan Nona Zuo ada di sini. Bos Yu, saya di sini untuk mengambil BW yang saya suka terakhir kali. Aku mengerti, sudah kusimpan untukmu. Nyonya Zuo, mata Anda jeli sekali. Patung gerabah BW ini kualitasnya sangat bagus. Seseorang menawar 35 juta kemarin. Tidak kujual. Aku sudah janji menyimpannya untukmu. Aku pasti tidak akan menarik kata-kataku. Ini dia. Baiklah, yang sebelumnya disepakati 30 juta, kan? Ya, tinggal transfer uangnya. Baiklah, Pak Tuazu, patung tembikar ini palsu. palsu. Omong kosong apa yang kau katakan? Kalau tidak mengerti, jangan menyela. Aku Shona sudah lebih dari 10 tahun mengelola toko ini. Aku tidak pernah menjual barang palsu. Kakna meski marah aku tak bisa diam. Patung tembikar ini memang palsu. Jika kamu menjualnya seharga 30 juta, konsekuensinya akan parah. Anak muda. Bos Xiao selalu berbisnis dengan jujur. Dia tidak pernah menjual barang palsu atau menipu penjual. Tuan ini sangat mudah. Dia mungkin salah baca. Ya, ini harta pilihan Nyonya Zuo sendiri. Kau bilang itu palsu. Kau mungkin tidak percaya padaku. Tapi Nyonya Zuo sudah berkecimpung di bisnis ini selama puluhan tahun. Apa kau tidak percaya padanya? Ya, anak muda. Reputasi adalah yang terpenting dalam bisnis barang antik. Kau tidak bisa sembarangan bicara omong kosong. Jika kau bisa memberikan bukti, maka apapun di toko antik ini, kau bisa ambil apapun yang kau mau. Ambil apapun yang kau suka. Jika kau tidak bisa membuktikannya, bagaimana kau akan mengganti kerugianku? Jika aku tidak bisa membuktikannya, aku akan bekerja untukmu selama 10 tahun, gratis. Baiklah, Tahu, bagaimana kau memecahkannya? apa kau gila? Ini patung gerabah 30 juta. Kau, Kakna, ada karat pada patung tembikar. Karat alami meresap lapis demi lapis. Kamu bisa lihat dari penampang, ada lapisannya. Tapi patung tembikar palsu diolesi larutan tipis bertilas striata. Dioleskan ke patung palsu. Itu akan tercampur jadi satu. Kamu akan tahu hanya dengan melihat. Kualitas kerajinan replika ini cukup bagus. Tapi harganya paling mahal 3.000.
Jika kamu benar-benar menjualnya seharga 30 juta, bagaimana kamu bisa bertahan di jalan antik? Zuo tua, aku sungguh tidak bermaksud menjual barang palsu. Aku sudah memeriksakannya ke seorang ahli. Dan Anda juga sendiri mengatakan itu asli. Aku sungguh tidak tahu di mana letak masalahnya. Karena apakah ada orang lain yang pernah ke tokomu? Dan berapa banyak kunci yang kamu punya? Mungkinkah saat kamu tidak ada di sana? Lukun. Pasti bajingan itu yang menukarnya. Bajingan ini menghancurkanku. Baiklah Kakna. Aku juga tahu kamu tidak berniat menjualnya. Aku tahu mantan suamimu brengsek. Mari lupakan taruhan kita. Yang paling kuharga adalah kredibilitas. Barang mana di toko ini yang Anda suka? Ambil saja satu. Kau masih show yang terus terang itu. Aku yakin kau tidak bermaksud menipuku hari ini. Kalau begitu, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Tunggu apa lagi? Cepat pilih. Kamu sendiri yang mengatakannya. Yang ini, kalau begitu. The Pemuda film was ini memperhatikanmu. translated and narrated by M. Memilih yang Media. paling tidak berharga. Saya menghargai kebaikan Anda, tapi yang ini sungguh tidak berharga. Anda sebaiknya pilih yang lain. Apa yang kamu katakan? Aku tidak akan mengubah pikiranku. Ini adalah barang paling berharga di toko. Teman muda, logikanya kau tidak bisa membedakan patung terakota itu. Matamu untuk hal-hal ini seharusnya luar biasa. Tapi pilihanmu ini membingungkan. Tidak, Tuan Yu. Anda sebaiknya pilih yang lain. Misalnya, barang enamel ini lumayan bagus. Ya, Anda sebaiknya pilih yang lain. Aku hanya mendapatkan ini. Untuk melengkapi jumlah. Tidak berharga. Aku sudah bilang, aku tidak akan mengubahnya. Perangko naga besar. Nenek, apakah ini sangat berharga? Ini dari tahun 1878. Set perangko pertama dari pemerintah baru Tiongkok. Set lengkapnya meliputi naga besar, naga kecil, dan naga melingkar. Harganya 50 juta. Pak Tua Zuo, kamu punya mata yang jeli. Aku bertemu denganmu di sini hari ini. Kurasa ini takdir. Bisakah kau menjualnya padaku seharga 50 juta? Kamu terlalu baik Pak Tua Zuo. Jika kamu suka Pak Tua Zuo, silakan ambil. Tidak, ini adalah stempelku. Kalian tidak bisa memperdagangkannya secara pribadi. Bos Yu, Anda adalah pemilik toko yang terkemuka. Apakah Anda akan merusak reputasi Anda? Tapi ini 50 juta. Ini jelas 50 juta milikku. Bosu, hari ini kau menjual barang palsu. Aku tidak mempermasalahkannya. Sekarang kau mau menarik kata-katamu. Begini caramu berbisnis. Apakah kau tidak ingin bertahan di bisnis barang antik? Zuo tua, harap tenang. Aku juga menderita kerugian besar hari ini. Maafkan celotehanku. Kalau begitu mari kita bicara sambil berjalan. Tunggu Pak Tua Zuo. Aku punya usulan. Menurutku ini 50 juta. Aku dan Kakna akan membaginya setengah-setengah. Tidak mudah bagi seorang wanita menjalankan toko. Aku memilih perangko-perangko ini. Bukan karena ingin dia tanpa sengaja mengabaikan harta karun. Bukan untuk mengambil keuntungan darinya. Iya, teman muda, kau benar-benar memiliki penilaian yang baik. Kau menyelamatkanku dari patung terakota palsu. Lalu kau membantu Bosu menemukan perangko langka. 2 perbuatan baik dalam 1 hari. Pasti akan ada keberuntungan yang mengikuti. Pak Tua Zuo, kamu terlalu memuji. Aku akan memberimu 30 juta dulu. Sisanya, aku akan suruh seseorang kirimkan ke rumahmu. Kamu terlalu baik Pak Tua Zuo. Reputasi keluarga Zuo sudah terkenal. Tentu saja aku percaya padamu. Ini milikku. Ini 30 juta. Ini kartu nama saya. The film was Jika ada sesuatu, translated kau bisa and meneleponku narrated kapan by saja. M. Media. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Pak Tua Zuo. Kakna, ini uangmu simpan baik-baik. Terima kasih, Tuan Yu. Rasanya seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Tuan, boleh saya bertanya? Cukup tanya. Bagaimana Anda bisa langsung tahu bahwa patung terakota itu palsu? Dan bahwa buku kuno tanpa nama itu menyimpan rahasia? Metode tidak mudah dibagikan. Tidak semua hal bisa ditanyakan. Terima kasih banyak, Zuo Tua. Kalau begitu, Zuo Tua, kalian mengobrol dulu. Saya pamit. Terserah. Beritahu aku kapan kau akan memberiku uangnya. Katakan padaku, Pak Tua. Rui demi mengumpulkan uang mahar. Kami meminjam dari setiap kerabat yang kami bisa. Kalian berdua menikah dulu. Setelah kalian menikah, kami akan perlahan membayarnya kembali. Siapa yang bicara soal menikah? Aku sudah selesai dengan putramu. 300.000 itu harga masa mudaku. Apa maksudmu tidak menikah? Itu tidak bisa. Kenapa tidak? Rui kami cantik. Dan dia punya tubuh yang bagus. Pria kaya mengejarnya. Kapan giliran keluargamu? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Bukankah kalian berdua selalu cocok? Siapa yang baik padanya?
Aku memberinya kesempatan. Setelah sekian lama dia masih pecundang. Apa aku harus menunggunya selamanya? Tepat sekali. Jangan buang-buang napasmu padanya. Ayo ke rumah kami dan lihat apa yang bisa mengganti kerugian masa mudamu. Benar, sepupuku punya ide bagus. Cepat berikan kuncinya padaku. Mari kita bicarakan baik-baik. Siapa yang bicara baik-baik denganmu? Pecundang, kau berani mendorongku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Barusan, jangan salahkan mereka. Ayah, aku melihat mereka mendorongmu. Liu Rui, masalah hari ini tidak akan kupermasalahkan padamu. Kalau kau tahu diri, pergilah dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Dengar, ini putra baik yang kau besarkan. Ayah, aku akan jelaskan padamu nanti. Tapi wanita seperti ini tidak akan pernah masuk keluarga kita. Ini yang kau katakan, jangan menyesal. Jangan marah, aku akan buat dia sadar dan minta maaf padamu. Kenapa aku harus minta maaf? Dia tidak tahu malu. Dia sudah gila. Rui, jangan marah. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kau mau. Ayah, Jangan menunggu untuk dimarahi. Pergi sana. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan bocah kecilmu? Menyuruh kita pergi. Maaf. Xiaoping biasanya tidak seperti ini. Aku minta maaf atas namanya. Aku minta maaf. ayah, Aku minta maaf. ayah. Jangan bicara. Ruye, jangan buang waktu kita dengannya di sini. Ayo pergi. Jangan pergi. Ini semua yang aku punya. Ada 300.000 di sini. Ambil ini. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Jangan berikan pada mereka. Itu bahkan tidak cukup untuk membeli mobil. Aku mau 1 juta. Aku juga punya rumah di ibu kota provinsi. Dan rumahku di kampung halaman. Tambahkan nama Rui ke semuanya. Menambahkan namaku itu wajar. Tapi aku punya 1 syarat lagi. Kami akan menyetujui kondisi apapun. Hapus nama kalian dari sertifikat rumah. Liu Rui, aku tahu kau tidak tahu malu. Tapi aku tidak menyangka kau akan setidak tahu malu ini. Apa aku yang tidak tahu malu atau kau? Dasar pecundang sialan. Menikah denganku adalah berkah 8 generasi leluhurmu. Kau tidak menghargainya, dan kau berani memarahiku. Setuju. Kami setuju untuk semuanya. Ayah, Jangan bicara. Semua pama dan sesepuh di desa menunggu untuk minum di pernikahanmu. Kalau kau tak menikah, bagaimana aku jelaskan ke mereka? ayah, menikahi wanita tidak tahu malu ini. Aku benar-benar tidak bisa menjelaskan itu. Baiklah, apa kau dengar omong kosong yang putramu katakan? Suruh dia berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, aku tak akan menikah dengannya, berapapun uangmu. Sudah selesai belum? Apa kau dengar itu, Pak Tua? Kau berani memukul sepupuku. Yu, tunggu saja. Tunggu. Kenapa kau menyesal begitu cepat? Hanya orang bodoh yang akan menyesalinya. Berikan buku tabungannya padaku. Mengembalikannya padamu. Kau berharap kau memukulku. Sekarang kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. 1 kartu bank tidak cukup. Halo, Nyonya Zhou. 2 preman mengganggu keluargaku. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Nyonya Zhou, mungkinkah itu wanita terkaya di ibu kota provinsi? Itu dia. Yu Shen, jangan keterlaluan. Di mana kau belajar menjadi begitu licin tanpa malu? Nyonya Zhou adalah wanita terkaya di ibu kota provinsi. Akankah dia menelepon pecundang sepertimu? Kurasa kau berhayal ingin naik status sosial. Nah, kita orang jujur. Kita tidak boleh berbohong. Ayah, aku tidak berbohong. Aku baru saja bersamanya. Yu Shen, kebohonganmu semakin menjadi jati. Kau hanya pecundang. Dan kau bersama Nyonya Zhou. Ini namanya penipuan. Siapa bilang Tuan Muda Yu tidak berharga? Nyonya Zhou, Tuan Muda Yu, ini 60 juta. Mohon diterima. 60 juta. Bukankah 20 juta, Zhou tua? 20 juta adalah utangku padamu. Ditambah 40 juta. Aku mengundangmu untuk menjadi penasihat seniorku. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Yu bersedia? Zhou tua, saya tidak berpengalaman dan pengetahuan saya terbatas. Saya khawatir saya tidak akan memenuhi harapan Anda. Kau menyebutkan 2 preman mengganggumu. Ya, itu mereka berdua. Mereka mencuri kartu bank ayahku dan mencoba mencuri kunci untuk masuk ke rumah kami. Bajingan, apakah tidak ada keadilan? Yu Shen, aku hanya bercanda denganmu. Aku hanya ingin kau membuktikan kau mencintaiku. Aku mencintaimu. Apa kau pantas? Kita hampir menikah, dan kau masih mengatakan hal seperti ini. Apa kau meremehkanku sekarang setelah kau mengenal orang penting? Tuan Yu, apakah ini calon tunangan Anda? Bukan. Aku tidak ada urusan dengannya sekarang. Bahkan melihatnya saja membuatku mual. Kau. Tapi aku hamil anakmu. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Liu Rui, tadinya aku akan memberimu sedikit hormat. Tapi kalau kau tidak mau, baiklah. Orang ini bernama Liu Rui. Kekasihnya adalah Wei Changqing.
selingkuh di belakangku, hamil dengan anak orang lain. Sekarang dia ingin aku bertanggung jawab. Vita, Jelas aku dengan susah payah mengandung anakmu. Kau terlalu membuliku. Mengganggumu. Aku mengganggumu. Baiklah. Bukankah kau bilang itu bukan anak cangking? Kalau begitu, mari kita The lakukan film tes was DNA setelah translated bayinya lahir. and narrated Ya. by M Media. Kau sangat suka mencari teman. Mungkin itu bukan anak Will Changking. Bisa jadi anak Tuan Muda Chen, Tuan Muda Li, atau Tuan Muda Wang. Bagaimanapun, itu bukan anakku. Karena aku tidak pernah menyentuhnya. Yushen, aku hanya bercanda denganmu. Aku sebenarnya tidak hamil. Minggir. kakak ipar. Kau juga keluar. Zhu tua, saya telah mempermalukan diri sendiri di depan Anda. Terima kasih. Sama-sama, jika kedua saudara itu mengganggumu lagi, Anda bisa mempertimbangkan pindah ke salah satu properti grup kami. Tipe unit lokasi. Silakan pilih. Terima kasih. Anda terlalu baik, Zhu tua. Saya tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Jika Anda berkata begitu, saya punya permintaan kecil. Tuan Yu, ada konvensi penilaian barang antik di akhir bulan. Penilai terkenal dari seluruh dunia akan berkumpul. Nenek saya berharap Anda bisa mewakili keluarga Zuo kami. Ini undangannya. Zhu tua. Ini. Tuan Yu, Anda tidak perlu begitu rendah hati. Saya sudah menyaksikan keahlian penilaian Anda. Meskipun keluarga Zhu sudah terkenal dalam bisnis barang antik, 2 tahun terakhir ini saya sudah tua. Dan penglihatan saya tidak seperti dulu lagi. Teman muda, tolong bantu saya. Tuan Yu, mohon setuju. Baiklah, kalau begitu sudah beres, Zhu tua. Yushen, selamat tinggal. Selamat tinggal. Tata letak di sini terlihat seperti toko Wei Changking, Kau kenal Wei Changking? Ini tokonya. tapi aku pernah ke sana dan berbeda. Separuh sisi jalan ini semuanya tokonya. Tidak mungkin. Aku juga berharap tidak. Kenapa kau di sini? Kamu sudah buka usaha. Kenapa aku tidak boleh datang? Kami tidak menerima orang miskin di toko kami. Keluar. Siapa yang kau suruh keluar? Maaf, Bos Jen. Aku tidak bicara padamu. Silakan masuk. Silakan masuk. Baiklah. Kau. Cangkir giok yang kuminta kau cari itu. Sudah sampai. Bos Jen. Hei, ini dia. Lihatlah. Ini cangkir giok akik yang kau inginkan. Barangnya tidak buruk. Warnanya juga hangat dan lembab. Teksturnya semuanya ada. Cukup bagus. Ini. Anan bayar. Tunggu sebentar. Bos Jin. Ada yang salah dengan cangkir giok ini. Saya sarankan Anda, sebaiknya jangan dibeli. Barang tidak berguna. Kau berani bilang barang kesukaan Bos Jen ada yang salah. Yushen, Bos Jin sangat berkuasa. Sebaiknya jangan memprovokasinya. Tapi aku tidak bisa hanya diam dan melihatnya mati, kan? Serius sekali. Ya, Anak muda, apakah aku akan mati jika membeli cangkir giok ini? pasti mati. The film was translated and Biarkan dia narrated bicara by terus. M Media. Jika apa yang dia katakan salah, maka hadapi dia. Bos Jin. Cangkir giok ini adalah benda kuburan Yang Yuhuan. Orang biasa yang membawanya akan terkena serangan balik. Dasar brengsek. Kau berani bilang ada yang salah dengan barangku. Bos Jen. Dia hanya pecundang tidak berguna. Dia tidak mengerti apa-apa. Jangan tertipu olehnya. Aku menipu orang. Apakah aku menipu Bos Jin untuk menghindari bencana? Lihat baik-baik. Bagaimana kau melakukannya? Berakhir seperti The ini. film was Bos Jin, translated kurasa dia terlihat, and tidak terlihat narrated by seperti M berbohong. Media. Diam, bukan tempatmu untuk sok jadi orang baik. Bos Jin, masalah ini seharusnya bukan perbuatan Wei Changking, tapi pasti ada seseorang yang sengaja mengincarmu. Saya sarankan Anda kembali dan selidiki dengan saksama. Anan, aku serahkan masalah ini padamu untuk diselidiki. Ya, Adik kecil, kau cukup cakap di usia semuda ini. Kau tahu banyak sekali. bajingan kecil kau. Pasti kucing buta menangkap tikus mati. Bos Jin, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak mengerti apa-apa. Tidak ada yang berani menyela saat aku Jin bicara. Anan, Pergi sana. adik kecil, kau membantuku lolos dari bencana hari ini.
Jika kau butuh sesuatu di masa depan, katakan saja. Yoshen, kau kena jackpot. Bos Jin sangat berkuasa. Hidupmu akan mudah mulai sekarang. Saya sarankan, Bos Jin, sebaiknya periksa kepala Anda dulu. Kalau tidak, meskipun Anda menghindari giok ini, akan ada juga bencana berdarah. Apel, kurasa kau sudah hidup cukup lama. Kau masih berani membantah Bos Jin. Aku baru saja menjalani pemeriksaan fisik. Jika kau tidak ingin berhubungan denganku, lupakan saja. Tunggu saja. Hei Bos Jin, Kak Na. Jangan kejar. Yushen, Bos Jin menawarkan bantuan padamu dan kau menolak. Kau bahkan membuatnya marah. Pikirkan saja bagaimana cara meminta maaf. Separuh kedua hidupmu akan sengsara. Baiklah Kak Na, jangan khawatir. Bos Jin akan kembali dan berterima kasih padaku. Aku menyelamatkan hidupnya lagi. Bantu aku menjadwalkan pemeriksaan seluruh tubuh. Omong kosong anak itu, kau benar-benar percaya Nyonya Jin. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal nanti. Baik, Aku ingat sekarang. Apa yang kamu ingat? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa yang baru saja kamu ingat? Wei Changqing, bukankah kita di sini untuk bicara dengannya tentang sewa? Nyonya Jin mengacaukannya. Lupakan saja, kau membuatnya. Kehilangan 200 juta. Kesepakatan ini pasti batal. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan malam. Hen, aku akan traktir kamu. Jangan sungkan begitu. Nona Zu. The film was translated and Nona narrated Zuo, kau by di sini. M Media. Apakah ini Tuan Yo? Silakan masuk, silakan duduk. Guru Guo, bagaimana Anda mengenal saya? Master Guo, saya membawa Tuan Yu ke sini untuk mencoba jas. Silakan Tuan Yo. Silakan duduk. Tidak, tunggu sebentar. Aku punya cukup pakaian. Cukup tapi tidak cukup mahal. Kita akan pergi ke konvensi penilaian harta karun. Kita tidak boleh tidak sopan. Baiklah, Silakan lewat sini. Master Guo selalu punya mata yang bagus. Tuan Yu punya badan yang bagus. Gantungan baju alami. Terlihat lebih bagus daripada model yang memakainya. Tidak perlu mencoba jas yang lain. Yang ini, dan yang itu. Bungkus semuanya untuk saya. Baiklah. hai, Guru Guo. Anda bahkan tidak tahu ukuran saya. Bagaimana Anda membuatnya begitu sempurna? Nona Zuo memberikannya padaku sebelumnya. Nona Zu sangat perhatian. Nona Zuo, gaunmu juga sudah siap. Kenapa tidak kau coba? Ya, Tidak. Baiklah. Yushen. Apakah terlihat bagus? Terlihat bagus. Yushen, apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apa urusanmu? Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Lihat posisimu sendiri. Statusku apa? Dengan satu kalimat, aku membuatmu kehilangan 200 juta. Katakan padaku. Keamanan. Hei Tuan Muda Wei, kau di sini. Konvensi penilaian harta karun, bisakah siapa saja masuk? Usir dia dari sini. Hari ini adalah acara khusus VIP. Tidak terbuka untuk umum. Silakan keluar. Memintaku pergi. Aku diundang untuk menghadiri konvensi penilaian harta karun. Diundang untuk menghadiri ini. Hei, apa kau tahu apa itu undangan? Bukankah itu hanya undangan? Kau di kampung. Jika kau bisa menunjukkan undangannya hari ini, aku akan berhenti dari dunia penilaian harta karun. Apakah kamu berhenti atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Hentikan omong kosong. Tunjukkan undangannya sekarang. Jika kau tidak bisa berlutut, tampar dirimu sendiri. Tampar dirimu sampai aku puas. Ya. Saran bagus, tampar sampai puas. Lihat baik-baik undangannya. Dia punya undangan. Diizinkan masuk. Tidak mungkin surat undangan kami semua berwarna ini. Tapi miliknya berwarna berbeda. Milikmu pasti palsu. Memang berbeda. Baiklah, apakah kamu tahu apa itu undangan VIP?
Semua orang di sini bernilai lebih dari 10 miliar. Seperti kau penjaga keamanan bau kau pantas. Apakah aku layak atau tidak, itu bukan urusanmu. Itu tergantung pada penyelenggara. Penyelenggara yang memutuskan. Apa yang kau lakukan, tangkap dia. Berhenti. Kau dalam masalah sekarang. Kau sudah memberitahu penyelenggara. Nona Su dengan orang rendahan seperti ini. Kau tidak perlu repot-repot. Serahkan padaku. Tuan Yu, saya sangat menyesal. Kami tuan rumah yang buruk. Tidak apa-apa. Tuan Yu adalah VIP yang diundang oleh penyelenggara kami. Beraninya kau tidak menghormatinya. Bagaimana mungkin? Dia hanya udik kampung bau. Sampah tak berguna. Aku VIP di sini. Aku peringatkan kau, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkanmu. Minta maaf pada Tuan Yu sekarang. Tuan Yu. Maaf, saya salah sebelumnya. Orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Tidak perlu. Aku hanya orang udik. Bagaimana aku bisa menerima permintaan maafmu? Saya salah sebelumnya. Saya tidak melakukannya dengan baik. Saya salah. Saya tidak melakukannya dengan baik. Saya salah. Apa yang kau lakukan? Saya akan ke konvensi penilaian. Ini undangannya. Hei, apa yang kau lakukan? Melindungi, usir dia. Tuan, silakan pergi. Zhu tua. Aku terlambat. Teman muda, Anda di sini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kau terlihat tidak sehat. Apa kau baik-baik saja? Saya sedang menstruasi. Ini. Tanganmu agak dingin. Ada apa? Kenapa perutku tidak sakit lagi? Seluruh tubuhku terasa hangat. Lain kali kalau tidak enak badan, ingat beritahu aku. Teman muda, saya menyukai botol tembakau berlapis emas ini. Bantu saya melihatnya. Zhu tua, junior ini tidak berani pamer di depan seorang ahli. Teman muda, tidak perlu rendah hati. Dalam penilaian, keahlian adalah yang utama. Mengandalkan senioritas adalah pantangan terbesar. Kalau begitu, junior ini akan mencoba dengan berani. The film was Sequel translated tua, and begini. narrated by M. Botol Media. tembakau ini agak baru. Paling banter 8.000. 8.000. Ya, Mereka bilang ini peninggalan dari era Qianlong. Harga yang diminta 2 juta. kalau asli. Memang layak dengan harga itu. Maksudmu itu palsu? Ya, Sayang sekali. Yuxian, oh Yuxian. Orang udik sepertimu masih pura-pura jadi ahli di sini. Jelas ini hanya penipuan. Menilai harta. Apa kau pernah melihat harta asli? Liu Ruyu, tidak ada yang menginginkan anak haram di perutmu. Tuan Muda Wei, jangan. Kamu baru saja menemukan domba gemuk lainnya lagi. Harga murah dari orang biasa tak terkalahkan. Kau, Beli 1 gratis 1, aku masih untung. Tuan Muda Peng. Dia pria tak punya uang yang kau bicarakan. Pecundang yang masih ingin menikahimu. Ya, miskin dan tidak beradab. Dia benar-benar berhasil menyusup ke konvensi penilaian barang antik. Dia mungkin menempel pada wanita kaya untuk menumpang. Nona, Anda hamil. Yuxian adalah tamu terhormat keluarga Zuo kami. Jika Anda tidak menghormati Yuxian, itu berarti tidak menghormati seluruh keluarga Zuo kami. Kau yakin ingin memusuhi seluruh keluarga Zuo? Tuan Muda Peng, katakan sesuatu. Nona Zuo, sudah beberapa tahun, kau menjadi semakin cantik. Bukan itu yang kau katakan? Zuo Tung, apakah kau sudah mendapatkan botol tembakau ini? Konsultan senior saya, teman kecil Yu, berkata, barang ini terlalu baru. Ini nggak senilai 2 juta. Aku nggak mau lagi. Bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya. Ini botol tembakau era Qianlong. Kerajinan sepuhan. Pengerjaan yang indah. Zuo Tung, apa kau akan biarkan barang ini lepas hanya karena itu? Zhu tua, percayalah padaku. Barang ini benar-benar tidak berharga. Kamu pasti akan menyesal jika membelinya. Zuo Tung, apa kau yakin ingin mempercayainya? Berapa banyak konvensi penilaian barang antik yang pernah dia hadiri? Keluarga Peng kami cukup berpengaruh di ibu kota provinsi. Saya sudah memutuskan untuk tidak membeli botol tembakau ini. Saya percaya penilaian teman kecil Yu.
Zuo tua, orang tuaku adalah ahli top di ibu kota provinsi. Aku murid langsungnya. Jika aku bilang itu asli, itu asli. Kau tidak mempercayaiku. Kau malah mempercayai pecundang itu. The Karena film was botol tembakau ini translated sangat and berharga. narrated Mengapa by tidak M kamu simpan Media. saja untuk dirimu sendiri? Mengapa kamu terus mendesak Zuo tua? Masalah ini, Beli saja kalau begitu. Bukankah kau bilang benda ini antik, yang asli? Beli kembali dan jual setidaknya 2 kali lipat. Kenapa tidak dibeli? baiklah, gesek kartunya, aku ambil. Baiklah Tuan Muda Pen. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau menolak datang ke konvensi penilaian antik bersamaku? Biar kutunjukkan sesuatu. Botol tembakau Qianlong hanya lebih dari 2 juta. Layak kan? Kau bilang benda ini. Berapa harganya? Hanya sedikit di atas 2 juta. Dan itu dari era Qianlong. Benda jelek ini sama sekali tidak punya pesona. Ini terlihat benar-benar modern. Kau habiskan 2 juta lebih hanya untuk ini. Apa kau gila? Palsu. Bukankah kau bilang itu asli? Ayah, kenapa kau tidak melihat lagi? Apa kau pikir mataku akan menipu? Ini jelas tiruan modern. Bahkan tidak bernilai 50 yuan. Apa yang selalu kukatakan padamu? Aku bilang padamu untuk mendalami studimu. Lihat dirimu. Bergaul dengan orang-orang mencurigakan ini sepanjang hari. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Peng. 2 juta Tuan Muda Peng hilang begitu saja. Ini semua salahmu. Aku rugi lebih dari 2 juta. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Kau membelinya sendiri. Diam. Ini luar biasa. Tuan Peng, matamu memang tajam. Sayang sekali penerus ini tidak begitu baik. Kau diam, ini semua karena kau menggunakan provokasi yang menyebabkan aku membeli barang palsu. Cukup. Belum cukup malu ya? Baiklah, konvensi penilaian barang antik resmi dimulai. Silakan duduk di tempat Anda. Tunggu. Juta. Baiklah 6 juta. 7 juta. Baiklah. Nona Zuo menaikkan tawaran menjadi 7 juta. Tunggu sebentar. Ini sama sekali bukan dari periode Songjin. Orang tuaku menilainya. Bahkan tidak bernilai 7 juta. Tidak bernilai 700 yuan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyerah begitu saja, kan? Ini konvensi penilaian barang antik. Kau pikir ini pasar swalayan? Jika kau membatalkan tawaran, kau harus membayar denda besar. Nona Zuo, apakah Anda membatalkan tawaran? Yushen, Jangan khawatir. Teruslah menawar. lanjutkan menawar 7 juta. Baiklah, apakah ada yang menawarkan lebih dari 7 juta? 7 juta sekali. 7 juta 2 kali. 7 juta 3 kali terjual. Selamat Nona Zuo, Anda telah memperoleh bantal Yuan Bao Glacier Jun. Nasihat bagus. Kau tidak bisa beradu argumen dengan orang bodoh terkutuk. Dan kalian menyebut diri kalian ahli barang antik terkenal. Kalian dipermainkan seperti biola oleh sekelompok pecundang. Aku tahu. Aku tahu itu palsu. Anda tahu itu palsu, dan Anda masih menawar 7 juta. Ini palsu. Tapi nilainya lebih dari yang asli. Karena kamu sangat penasaran. Aku akan menunjukkan padamu apa artinya memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Cawan Jiangsan Yonggu. Dari Jiaqing Dinasti Ren, bahkan replika berkualitas tinggi bisa dijual seharga 700.000. Dan yang ini adalah yang asli. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Replika mewah. Kamu bilang itu replika, maka itu replika. Tentu saja, jangan lupa, keluarga Peng kami adalah ahlinya dalam penilaian barang antik. Kami bisa tahu hanya dengan sekali lihat. Cangkir ini sama sepertimu. Tidak pantas dipamerkan. Jika cawan ini palsu, semua barang yang dibeli keluarga Pengmu hari ini, aku akan membayar semuanya. Jika cawan ini asli, kamu akan membelinya kembali dengan harga 20 kali lipat. Aku tidak takut padamu. Baiklah, setuju. Satu kata seberat 9 tripod. Zuo tua Zuo, tolong nilai ini. Ini adalah cawan Jensen Yonggu. Ini asli. Bernilai setidaknya 200 juta. Mereka bersekongkol. Aku menuntut pemeriksaan ulang. Tentu, tidak masalah. Cangkir ini asli. Sangat yakin.
Seperti yang diharapkan dari Tuan Peng. Jujur dan adil. Apakah kamu mendengar itu? Bayar. Nilainya 200 juta. 20 kali lipatnya adalah 4 miliar. Tunai atau kartu? 4 miliar. Tuan Muda Peng, kamu terlihat bermasalah. Tentu Tuan Muda Peng mampu membayar 4 miliar kan? Sekadar 4 miliar bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Itu tidak bisa membuatku buntu, Tuan Muda Peng. Hanya saja kau tidak bilang. Aku harus membayar saat itu juga. Bukankah kamu sudah dewasa? Tuan Muda Peng, tidakkah kamu malu mengatakan hal seperti itu? Kamu telah merusak reputasi seumur hidup Tuan Peng. Barang tak berguna. Diam. Aku akan membunuhmu jika kau terus bicara omong kosong. Cepat berikan uangnya padanya. Keluarga Peng tidak berutang uang padanya. Ayah. Cepat. Kau beruntung hari ini. Ini 150 juta. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu nanti. 150 juta. Apakah guru olahragamu mengajarimu matematika? Rui giok putihku. Bernilai 50 juta lagi. Tuan Muda Peng, menggunakan barang palsu 50 dolar untuk menutupi 50 juta. Kamu berani mengatakan itu? Omong kosong. Ini jelas terbuat dari emas dan perak asli. Bagaimana bisa kehilangan nilai di mulutmu? Kamu dan omong kosongmu yang tidak masuk akal. 50 juta itu adalah biaya masukmu ke kehidupan. Berpikir untuk menipuku. Tidak mungkin. Ziruyu ini adalah barang asli yang dinilai secara pribadi. Itu asli. Kau bukan siapa-siapa. Berani terang-terangan mempertanyakan saya. Tuan Peng Anda adalah senior. Biarkan fakta yang berbicara. Meskipun presisi kerajinan modern telah meningkat, seringkali membuat barang palsu tidak dapat dibedakan dari yang asli. Masih ada perbedaan setelah pemeriksaan cermat. Termasuk kilap, tanda-tanda usia, kehalusan, dan rasa berminyak. Penetrasi material di lem. Jika kamu mengamati dengan cermat, tidak sulit untuk membedakan. Ayat, katakan sesuatu. Palsu. Saya sudah tua. Seharusnya saya melihat lebih teliti. Sebelum lelang kami katakan, nilai maksimumnya 50 dolar. Tidakkah kamu dengar? Ketika aku memberitahu Nona Zuo. Anggap saja kau beruntung hari ini. Diam. Sudah kubilang belajar yang giat dan berlatih dengan tekun. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu hanya tahu cara licik. Kamu hanya tahu cara bermain trik. Kamu tahu apa? Mereka baru saja membuatmu membayar 50 juta untuk pelajaran. Mulai sekarang saat kamu keluar. Jangan sebutkan kalau kamu anakku. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Peng. Teman muda, di usia semuda ini, kamu sudah memiliki kultivasi seperti ini. Kamu mendapat rasa hormatku. Kamu terlalu memujiku. Ayah, kau seorang veteran. Bagaimana bisa kau tunduk pada berandalan kecil ini? Kurang ajar, belajar tak kenal usia. Hormat diberikan pada yang tahu. Dalam dunia penilaian, fakta yang penting, bukan senioritas. Teman muda, wawasanmu melebihi wawasanku. Aku harus dengan rendah hati menerima ini. Aku tidak setalenta ini di usiamu. Aku berharap bisa belajar darimu di masa depan. Aku harap kamu bersedia mengajariku nanti. Yushin, kau sangat mampu. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku buta sebelumnya. Tolong maafkan aku. Aku akan melakukan apapun untukmu. Benarkah kamu akan melakukan apa saja untukku? Aku akan belajar darimu. Kalau begitu, aku ingin kamu menjauh dariku. Kamu membuatku jijik. Penjahat menang. Tuan Muda Peng tetap yang terbaik. Pergi sana. Teman cincin ini adalah milikku yang paling berharga. Hari ini kita bertemu melalui konflik. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia memberikan cincin ini padamu. Tuan Peng, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Cincin ini diberikan padaku oleh seorang guru. Tidak heran. Tuan Peng Master itu punya niat jahat. Dia ingin menggunakan cincin ini untuk mencelakaimu. Omong kosong, Master itu adalah ahli yang tercerahkan. Dia tidak punya dendam terhadap ayahku, jadi mengapa dia akan mencelakainya? Ya, guru itu sudah lama pensiun dari dunia. Kita ditakdirkan. Orang biasa tidak bisa melihatnya. Untungnya, aku mengenalnya. Dia memberiku cincin ini. Aku sangat beruntung. Mengapa dia akan menyakitiku? Tuan Peng, sejak kamu memakai cincin ini, kesehatanmu menurun. Dan keberuntunganmu jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tuan Peng, apakah aku benar? Karir ada pasang surutnya. Kesehatan ada masa baik dan buruknya.
Cincin ini melindungiku dari bencana besar menjadi kecil, dan yang kecil menghilang. Bagaimana dia bisa menyakitiku? Tuan Pan, jika kamu bersikeras memakainya, kamu akan segera mengalami bencana berdarah. Dalam kasus serius itu, bisa membahayakan nyawamu. Anak muda, jangan bicara omong kosong. Hanya karena kamu berhasil menilai harta karun sekali atau 2 kali, ini tidak akan memberimu kebaikan apapun. Aku tahu itu tidak akan memberiku kebaikan, tapi aku tidak bisa tidak memberikan pengingat yang baik. Jangan berpura-pura jadi hantu. Aku bersikap baik. Kuharap Tuan Peng tidak menolak. Aku berterima kasih padamu, ayo pergi. Yuxian, Anda luar biasa. Konvensi penilaian pertama Anda menghasilkan beberapa ratus juta. Ini keberuntungan. Teman muda, Anda tidak perlu rendah hati. Saya percaya penilaian Tuan Budayu. Halo. Kak Na. Ini aku, bocah manis. Lukun. Mengapa kamu punya ponsel Kak Na? Apa yang kamu lakukan pada Kak Na? Memanggilnya Kak Na. Begitu mesra. Jika kamu ingin melihatnya, datanglah ke pinggiran kota. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Jangan sakiti dia. Ingat, untuk membawa pusakamu dan 150 juta. Siapa yang memberitahumu tentang 150 juta itu? Aku tidak peduli. Tidak, 150 juta itu milik keluarga Zhu. Ingat, jangan panggil polisi. Halo. Yuxian, ada apa? Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Shauna, kamu tahu aku dulunya tukang jagal babi kan? Keahlianku mengikat babi tidak tertandingi. Bagaimana caramu mengemudi? Ayah, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tuan Budayu menyelamatkan nyawa keluarga Peng kita. Cepat. Ayo kita cari Tuan Budayu dan minta dia mencari solusi. Baiklah, ayo pergi. Tunggu sebentar. Setelah bocah manis datang, aku akan mematahkan kakinya. Beraninya dia mengutukku. Dia kena IDX. Tapi gagapnya benar. The film was translated Tidak mungkin. and Kita suami narrated istri. by M Media. Kita berbagi berkah dan beban bersama. Tunggu dia datang untuk memberiku uang. Dan kita akan punya uang untuk dibelanjakan. Aku akan menanggung beban IDS bersamamu. Lukun, dengarkan aku dulu. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Dia hanya suka ikut campur. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu. Ayo kita pulang dan hidup dengan baik ya. Benarkah? Benarkah? Haruskah kita kembali? Kita tidak akan menunggunya. Baiklah. Baiklah. Sayang. Sudah lama sekali kamu tidak berbicara padaku begitu lembut. Dasar jalan. Kamu punya aku sialan. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan bocah manis. Aku sedang menonton hari itu. Aku merekam semua yang kulihat. Dasar jalan. Beraninya kamu menggigitku. Lukun. Jangan bergerak. Baiklah, biarkan dia. Kamu pikir kamu anak yang tanggun? Wei Changqing, jika kalian berdua laki-laki, lepaskan Shauna. Aku akan tinggal. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Tuan Muda Wei. Kita sudah sepakat sebelumnya. Setelah bocah manis tiba, uangnya milikku, orangnya milikmu. Jangan ingkar janji. Apakah kamu membawanya? Ya. Ini juk pusaka keluargaku. Aku beritahu ya. Aku tidak berhak menyentuh 150 juta milik Zhu tua. Ini 60 juta milik pribadiku. Aku belum menyentuh sepeser pun, itu semua milikmu. Lepaskan Susterna. Lepaskan dia. Lepaskan Susterna. Baiklah,
Tunggu sampai aku selesai, baru aku lepaskan dia. Lukun. Pukul dia. Pukul dia keras untukku. Yushen. Lawan, jangan khawatirkan aku. Yushen, Kak Na. Suster Na, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Siapa berani menindas? Dermawan keluarga Peng. Saya tidak tahu ini akan mengganggu Anda. Ya, telepon dan masukkan daftar hitam. Keluarga Wei dari toko antik. Pak Tua Peng, saya salah. Saya salah. Maafkan saya, Pak Tua Peng. Itu semua salah dia. Dia yang menyuruh saya melakukannya. Kamu bohong sekali, Pak Tua Peng. Tuan muda Wei yang berada di balik semua ini. Saya sudah menelepon polisi. Pergi. Pang Tua, ampuni aku, tolong ampuni aku. Terima kasih, Tuan Peng. Tidak, seharusnya kami berterima kasih pada Anda. Anda adalah dermawan besar bagi keluarga Peng kami. Bukan apa-apa, jangan sebutkan itu. Ambulans akan segera tiba. Oh, Tuan Peng. Tidak perlu. Anda terluka parah. Anda harus pergi ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Kalau begitu baguslah. Teman muda, saya tidak menyadari. Anda begitu ahli. Saya Pang sangat terkesan. Pantas saja Anda bisa tahu ada yang salah dengan giok ini. Tuan Peng, giok ini sudah terlalu lama bersamamu. Ini sudah menyerap banyak energi yangmu. Kalau begitu akan saya buang saja. Tunggu, Tuan Peng, kamu tidak bisa membuangnya sekarang. Kalau tidak, energi yang diserapnya tidak akan kembali. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tuan Peng, aku sudah menetralkan energi jahat di dalamnya. Energi yang diserapnya akan kembali 2 kali lipat. Efeknya sangat terasa. Saya merasa jauh lebih baik. Merasa seluruh tubuh jauh lebih rileks. Teman muda, Anda adalah penyelamat keluarga Peng kami. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja. Kami akan ada di sana. Tuan muda Yu, ini rumah dan mobil. Anggap saja ini permintaan maaf. Baiklah, kalau begitu. Ambillah. Mulai sekarang, anakku, kamu bisa memukul atau memarahinya. Saya tidak akan menghentikan. Anggap saja ini sebagai keuntungan. Jika teman muda tidak keberatan, terimalah ini. Kalau begitu, Tuan Peng, aku akan menerimanya dengan senang hati. Benar, teman muda. Saya ada konvensi judi giok Senin depan. Apakah Anda tertarik? Maukah Anda ikut dengan saya? Konvensi judi giok. Tentu, aku juga ingin belajar lebih banyak darimu, Tuan Peng. Bagus, kalau begitu sudah beres. Baiklah, Tuan Peng. Beberapa hari kemudian. Yushen, aku sudah memperingatkanmu terakhir kali. Aku tidak menyangka kau kembali secepat ini. Bukankah ini Tuan Muda Fu? Bukankah kau sudah cukup dipukuli beberapa hari lalu? Kau berani muncul di depanku lagi. Jiayi, kenapa kau bersama orang rendahan seperti itu? Cepat kemari. Bibi, apa yang kau lakukan di sini? Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Kau sangat tidak sopan. Aku dengar Tuan Muda Fu berkata, kau terus mengganggu gadis kami. Bocah, lihat dirimu di cermin. Apakah kau pantas untuk Jiayi kami? Bibi, dia pacarku. Kau tidak bisa mengatakan itu tentang dia. Diam, siapa yang menyuruhmu bersamanya? Keluarga Zuo sedang dalam masalah besar sekarang. Hanya Tuan Muda Fu yang jadi harapan keluarga Zuo. Sebagai putri sulung keluarga Zuo, kau tidak berada di sisi Tuan Muda Fu, tapi bersama orang rendahan itu. The film was Keterlaluan. translated and narrated Jiayi. by M Media. Aku bisa bermurah hati. Apa yang terjadi sebelumnya, aku tidak akan mengungkitnya. Selama kau patuh menikahiku, aku akan menginvestasikan 500 juta. Aku akan membawa keluarga Zuo kembali jaya. Tuan Muda Fu, kau bermimpi. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Jiayi, apa yang kau katakan? Tuan Muda Fu adalah dermawan keluarga Zuo. Jangan khawatir Tuan Muda Fu, aku adalah tetua Jiayi. Aku yang menentukan dalam urusan pernikahan. Bibi,
Apakah kau akan menjadikanku sebagai alat tawar-menawar? Aku bibimu. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan aku? Aku memintamu menikahi Tuan Muda Fu. Demi kebaikan keluarga Zhu. Nenek tahu orang seperti apa Tuan Muda Fu itu. Dia tidak akan setuju. Hadiah pertunangan dari keluarga Fu sudah diterima. Nyonya tua Zhu sakit parah sekarang. Dia sudah dirawat di rumah sakit. Aku yang bertanggung jawab atas seluruh grup sekarang. Seluruh keluarga Zhu juga. Mereka juga mendengarkan aku. Apa maksudmu? Nenek dirawat di rumah sakit. Bukankah nenek pergi berlibur? Nyonya tua Zhu demi urusan keluarga Zhu. Kelelahan. Dia takut kau akan khawatir. Jadi dia tidak memberitahumu. Tapi kau bersama bocah tidak berguna ini. Apakah kau pikir kau pantas untuk nyonya tua? Pantas untuk keluarga Zhu? Yuk, sekarang kau tahu perbedaan antara kau dan aku. Seluruh keluarga Zhu ada di tanganku sekarang. Ada di tanganku sekarang. Tuan Muda Fu, setiap hari yang kau pikirkan hanyalah wanita. Tidakkah kau punya tujuan lain? Apa kau tidak punya cita-cita yang lebih tinggi? Jangan iri lalu bilang anggurnya asam. Dengan pemikiran seperti dia, jangankan 500 juta. Dia bahkan belum pernah melihat 50.000. Bukankah itu hanya 500 juta? Jiaye, aku yang akan membayarnya. Kau akan menanggung akibatnya. Jangan bercanda. Apa kau tahu berapa 500 juta itu? Jiayi, kau sebenarnya bersama pria liar yang bodoh dan sombong. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Yushen, kau tidak benar-benar mengerti situasi Tuan Muda Fu. Jika kau bersaing dengannya dalam hal kekuatan, kau tidak bisa mengalahkannya. Mungkin tidak sebelumnya, tapi belum tentu sekarang. Apakah kau bicara tentang judi batu? Kau bahkan berani berjudi batu. Apa kau tahu harga batu mentah acak manapun? Meski uangmu dilipat 3, tetap tak akan cukup. Orang-orang yang datang ke sini untuk berjudi batu, semuanya adalah orang-orang yang sangat kaya. Hanya kau si malang yang miskin, masih ingin menghasilkan uang dengan berjudi batu. Itu benar-benar mimpi kosong. Baik. Kalau begitu kalian, berdua usap mata kalian. Dan perhatikan baik-baik. Pelayan, Halo Tuan. tolong bantu aku buka yang ini. Apa kau yakin? Ini batu limbah. Tentu, berapa harga batu mentah ini? 100 yuan. Setelah semua itu, dia membuka batu yang peka. Berlagak di sini. Mari kita lihat bagaimana kau akan mengakhiri ini. Siapa bilang aku tidak bisa menemukan keberuntungan? Buka saja. Omong besar. Tapi saat dibuka, itu akan hancur. Aku sarankan kau untuk pergi secepat mungkin. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Zhuo. Belum pasti siapa yang kehilangan muka. Tunggu saja dan lihat. Jika kau bisa membuka sesuatu dari ini, babi akan terbang. Bagaimana jika aku memang menemukan sesuatu? Jika kau bisa membuka sesuatu dari ini, sebutkan hargamu. Aku akan membelinya. Itu yang kau katakan. Berhasil, berhasil. Giok ini bernilai setidaknya 200.000. 200.000 tidak mungkin. Apa kau salah? Ya, kau baru saja bilang ini adalah sepotong batu sampah. Bagaimana bisa menghasilkan giok? Ini memang batu mentah yang sama dari tadi. Benar sekali. Kami punya rekaman pengawasan penuh. Yushen, kau benar-benar melakukannya. Jangan khawatir. Ini baru permulaan. Ngomong-ngomong Tuan Muda Fu, apa yang kau katakan tadi masih berlaku. Berapa yang kau mau sebutkan saja? Tidak banyak. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan tujuan kecilmu. Bagaimana kalau begini? 4 juta. Apa-apaan? Kau gila. Batu mentah pecah bernilai 200.000. Kau menaikkan harga 20 kali lipat untukku. Apa-apaan? Apa kau belum pernah melihat uang? Hanya 4 juta. Seharusnya tidak sulit bagi Tuan Muda Fu. Tuan Muda Fu tidak akan menarik kata-katanya kan. Hanya 4 juta. Itu hanya uang jajan bulananku. Bagus sekali. Kali ini, keluarga Zhu, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi sulit ini? Sekitar 500 juta. Jangan khawatir. 500 juta ini akan aku hasilkan untukmu hari ini. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah dewa, mampu mengubah batu menjadi emas? Permisi kalian berdua. Aku sebenarnya seorang master. Mendengarnya menyombong di sini cukup menghibur. Hei, aku merasa kamu sangat menarik. Saat cemas, kamu bahkan menipu dirimu sendiri. Aku tahu Tuan Muda Fu tidak percaya padaku. Bagaimana kalau begini? Tuan Muda Fu, apa kau berani bertaruh? Aku tidak takut padamu, tapi biarku beritahu. Aku hanya takut kamu tidak sanggup kalah. Aku bertaruh 3 kakimu, dan aku bertaruh 1 lenganmu, dan matamu. Begitu kamu menjadi tidak berguna, aku akan lihat, apakah wanita itu masih akan tinggal bersamamu. Jadi Tuan Muda Fu, begini saja. Jika
aku terus menemukan giok di tumpukan sampah ini. Maka semua batu mentah yang aku buka selanjutnya, kau yang akan menanggung biayanya. Baiklah. Aku hanya takut kamu tidak akan menang. Yang ini. Yang itu. Ada satu bagian terakhir. Tolong buka semuanya untukku. Yuxian, jika nanti kau tidak bisa membukanya, kita akan segera pergi. Ini wilayah keluarga Chen. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Tidak apa-apa. Kita dapat sesuatu. Satu lagi. Tidak mungkin apa yang terjadi. Bukankah itu batu yang tidak berharga? Apa kalian melakukan sesuatu padanya? Tuan Fu, ini tempat keluarga Chen. Tolong jaga ucapanmu. Tuan Muda Fu, tenanglah. Keluarga Chen tidak bisa dianggap remeh. Jangan kita perbesar masalah ini. Halo, berapa perkiraan nilai giok yang ditemukan kali ini? Batu ini kualitasnya lebih baik dari yang terakhir. Ini bernilai sekitar 500.000. Yuxian, kau berhasil. Bagaimana Tuan Muda Fu? Apa yang kau katakan tadi? Akan kau tepati taruhanmu atau menarik kata-katamu di depan umum? Aku bilang perkataanku adalah jaminanku. Baiklah, mari kita lanjutkan. Halo, apa batu mentah termahal Anda? Kira-kira beberapa bongkar. Ada 7 yang bernilai 1 juta. Kalau begitu tolong buka semuanya untukku. Catat atas nama Tuan Muda Fu. Yuk, jangan memancing nasib. Baiklah, bukankah Tuan Muda Fu baru saja bilang, jika kau bahkan tidak bisa menyediakan taruhan sekecil ini, bukankah 500 juta untuk keluarga Zhu itu omong kosong? Orang kampungan seperti kamu, kau pikir kau pantas berada di sini, menghakimi Tuan Fu? Kau adalah tetua Jiaye. Aku akan memberimu sedikit muka. Tapi jangan keterlaluan. Jika kau bersedia menjadi anjing seseorang, aku tidak peduli. Tapi jangan sampai kau tidak mendapatkan daging sama sekali. Dan akhirnya malah penuh dengan kotoran. Cukup. Bukankah hanya beberapa juta? Aku bisa memberikannya. Tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Begitu ya, kamu bagi semua permata yang bagus. Berikan aku separuh. Setengah benar. Tidak masalah. Buka. Ini. Dan bagian terakhir. Bisakah Anda tolong buka semuanya untuk saya? Baiklah, tunggu sebentar. Yuxian, apa kau yakin? Yakin tentang apa? Yakin soal mendapatkan barang. Siapa bilang aku ingin mendapatkan barang? Tunggu saja pertunjukan bagusnya. Sudah dibuka. Berapa potong yang terbuka? Bicara. Tuan ini membantu memilih beberapa batu mentah. Tidak ada satupun yang menghasilkan apa-apa. Apa katamu? Tuan Muda Fu. Tenanglah. Aku baru saja memberitahumu. Keberuntunganku. Begitu orang lain ikut campur itu tidak sopan. Aku membuatmu kehilangan beberapa juta, maaf. Yuxian, kamu benar-benar bajingan. Kamu sengaja melakukannya kan? Hei Tuan Muda Fu, kenapa kau mengumpat? Kau ahli judi. Kau juga tahu. Dalam bisnis judi ini, wajar ada menang dan kalah. Baiklah Yuxian. Kamu tunggu aku. Aku beritahu kamu. Sebaiknya kamu mati perlahan. Nyawamu milikku. Tuan Fu, Anda belum membayar. Aku tidak membukanya. Cari dia. Hei Tuan Muda Fu. Kau baru saja bilang akan menerima taruhan. Jangan buang kotoran. Lalu memasukkannya kembali. Kamu pikir aku tidak tahu? Batu mentah rusak 200.000 itu bisa dibuka menjadi lebih dari selusin pot berkualitas bagus seperti itu dibuka sebelumnya. Kamu bahkan tidak dapat sehelai rambut pun. Kamu mau menipu uangku? Mimpi saja. Tuan Fu, tunggu sebentar. Tuan, tunggu sebentar. Apa-apaan? Apa kamu sudah selesai? Apa kamu tahu siapa aku? Ini kehormatan bagimu, aku ada di sini. Berani menghentikanku? Bosan hidup ya? Aku ingin lihat tokoh besar mana yang datang menghormati kehadiran keluarga Chen. Senang bertemu dengan Anda. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, Tuan Chen. Melihat Anda hari ini benar-benar sesuai dengan reputasi. Kamu adalah Saya Zhuo Ting. Sekarang keluarga Zhuo dikelola oleh saya. keluarga Zhuo. Keluarga Zhuo tidak buruk. Tapi, adik muda ini dari perusahaan mana? Mengesankan. Senang bertemu Anda, Tuan Seng. Saya putra Fu Youfa. The film was translated Putra and keluarga Fu. narrated by M. Mia. Ayahmu akan menghormatiku. Kamu ini apa? Di wilayah keluarga Chenku itu. Bicara sesombong itu. Hari ini aku akan mengajarimu atas nama ayahmu. Bagaimana bersikap? Apa dia memukulmu? Ya. Pergi. Pukul dia balik. Ya. Berapa utangnya? 13 juta. Tuan Se,
Ini salah paham. Dia yang menangani batu mentahnya. Dia juga yang membukanya. Anda seharusnya meminta uangnya padanya. Baiklah, tentang taruhan antara Anda dan pemuda ini. Saya mendengarnya dengan jelas. Dalam bisnis giok kita harus sekokoh batu. Berbicara dengan tegar. Di wilayahku, bicara sesombong itu. Dan kamu mau melanggar aturan bisnis ini. Apa keluarga Fumu mau pensiun dini? Tuan Sek, masalah ini. Sebenarnya ini salah paham. Aku beri waktu 1 menit. Selesaikan tagihannya. Dan minta maaf pada pemuda ini. Tuan Chen ini 13 juta. Apa yang terjadi tadi adalah kesalahpahaman, saya minta maaf. Sudah ku bilang. Yang perlu minta maaf, bukan aku. Maaf. Tidak perlu. Tuan Muda Fu. Jika etika judimu buruk, jangan mempermalukan diri sendiri di depan umum. Tuan Muda Fu sudah meminta maaf. Jangan memaksakan diri. Diam. Aku sudah berbuat banyak untuk keluarga Zuomu, dan begini caramu memperlakukan aku. Kurasa kita bisa lupakan saja investasinya. Tuan Muda Fu, menyebabkan masalah ini. Apa hubungannya dengan keluarga Zuo kami? Aku tidak peduli, apakah itu ada hubungannya denganmu? Aku ingin bertemu denganmu sekarang. Keluarga Zuo hancur. Aku memberitahumu. Ingin berinvestasi. Pergi cari udik ini. Uang Tuan Muda Yu. Keluarga Peng kami yang akan membayarnya. Peng tua, bukankah kau ingin datang? Maaf tidak menyambutmu lebih awal. Tuan Muda Yu adalah penyelamat keluarga Peng kami. Urusannya adalah urusanku. Jadi 500 juta ini, kami yang akan membayarnya. Peng tua, terima kasih banyak. Tanya. Halo Pak Tua Pen. Aku tertunda dengan urusan selanjutnya. Tidak apa-apa Pak Tua Pen. Kalau begitu untuk bagian Jiai, aku yang akan membayarnya. Aku menghargai kebaikan Anda Pak Tua Pen. Kau menyelamatkan nyawa keluarga kami. 500 juta saja tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Jadi, kau Tuan Muda Fu. Kau cukup sombong. Percaya atau tidak, aku akan mencungkil bola Fu. Sudah cukup, lepaskan mereka. Ini wilayah keluarga Chanku. Pang Tua, kau tidak akan meremehkanku kan? Panglon, berhenti. Aku akan melepaskanmu hari ini. Yusheng, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Tunggu saja. Kau masih sangat sombong. Pak Tua Peng terima kasih banyak hari ini. Terima kasih Bos Chen. Sama-sama. Tidak apa-apa, aku seorang pebisnis. Aku suka melakukan sesuatu sesuai aturan. Silakan. Teman muda, Tuan Chen. kemampuanmu memilih bahan sangat luar biasa. Bisa menemukan giok di batu limbah. Tuan Chen Anda berlebihan, ini hanya keberuntungan. Keluarga Chen Kama sudah lama berkecimpung dalam bisnis giok. Satu hal yang kami tahu, keberuntungan itu nyata. Yang paling tidak bisa diandalkan. Tuan Muda Fu, Lepaskan aku. Tindakan hari ini semua karenamu. Bukankah kau bilang setelah Zuo tua dirawat di rumah sakit, kau akan mengurus urusan keluarga Zuo? Kenapa? Bahkan sekarang, anak dari keluarga Zuo, yang bahkan belum bisa kau tangani. Apa yang sebenarnya kau katakan padaku? Tuan Fu, saya baru saja mengambil alih keluarga Zuo. Ada banyak hal yang membutuhkan waktu. Aku beri kau 3 hari lagi. Dapatkan Zuo Jiai kecil itu. Keranjangku. Kalau tidak, tunggu saja kebangkrutan. Tuan Fu, saya berjanji pada Anda. Saya akan melakukannya. Tapi Tuan Fu, bagaimana dengan apa yang Anda janjikan padaku? Kau puaskan aku dulu. Saudara, jika kau tidak keberatan, bisakah kau izinkan aku menyaksikan kemampuanmu memilih batu? Tuan Chen saat ini. Teman muda, biarkan aku melihat juga. Kalau tidak, biarkan kita semua melihat. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Jiai, kamu suka giok jenis apa? Sebenarnya aku tidak terlalu mengerti. Aku hanya tahu bahwa giok cukup indah. Baiklah, kalau begitu bagaimana dengan ini? Aku akan memotong giok jenis kaca untukmu. Jenis kaca. Itu sesuatu yang tidak bisa begitu saja kau temukan. Giok tip kaca murni. Bisa dijual lebih dari 5 juta. Tapi kalau aku memotongnya, apakah Tuan Chen akan merasa sakit? Kita bicarakan itu setelah kau memotongnya. Baiklah. Pelayan, tolong potongkan potongan-potongan ini untukku. Jiaye, giok jenis kaca itu, ditumpukan batu ini, untukmu. Sisanya, juga akan dipotong. Anak muda,
Apa yang kau katakan agak sombong. Judi batu seperti mengiris kulit dan mematahkan daging. Kecuali kau punya penglihatan kali, Rai. Kau bilang akan memotongnya, tapi benarkah bisa? Itu benar. The Teman film muda, was translated kemampuan penilaianmu. and narrated by M Media. Aku terkesan. Tak terukur. Tapi judi batu. Sangat berbeda. Tuan Peng juga tidak percaya apa yang kukatakan. Terutama karena apa yang kau katakan. Tidak bisa dipercaya jika batu-batu ini menghasilkan barang. Nilai pasarnya setidaknya 500 juta. Saudara Yu, bisakah aku bertaruh denganmu? Tuan Chen, bagaimana Anda ingin bertaruh? Yang baru saja kau pilih. Jika lebih dari setengahnya berhasil, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Jika kurang dari setengahnya berhasil, kau tidak bisa mengambilnya. Kalau begitu, Tuan Chen, jika semuanya berhasil, Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Aku juga akan memberimu 10 batu menta. Senilai tidak kurang dari 10 juta. Tuan Chen, kalau begitu kita sepakat. Aku selesai bicara. Baiklah, Yuxian, ayo pergi. Jangan berjudi lagi, berhenti selagi untung. Jiaye. Percayalah padaku. Sudah keluar sekarang. Jenis apa? Itu giok tipe aja. Yuxian, kamu benar-benar melakukannya. Apel. Aku tidak menyangka ini. Kemampuan judi giok teman muda Yu. Sangat jeli. Sudah keluar sekarang. Keluar lagi. Kali ini apa? Giok tip kacang. Aku juga dapat hasil. Yang ini jenis apa? Ayolah, jangan hanya mengatakannya satu persatu, beritahu kami. Giok hijau seluruhnya. Giok ungu, giok merak. Giok kuning tipe kaca. Tip es tip ketan. Bahkan tepe hijau bunga. Kumpulan 18 buah barusan ini. Semuanya menunjukkan hasil bagus. Yuxian, kau luar biasa. Bagaimana kau melakukannya? Teman muda. Aku tidak menyangka. Kemampuan judi giokmu. Bahkan lebih ajaib daripada menilai harta karun. 18 batu berturut-turut. 18 penilaian berturut-turut. Dan kau bahkan menemukan tipe kaca. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Sungguh. Keahlianmu tidak bisa dipercaya. Aku bilang matamu tidak terlatih sebelumnya. Tapi jangan khawatir. Keluarga Chen kami selalu menepati janji. Sangat bisa dipercaya. Begini, bos. Sebenarnya aku ingin membatalkan taruhan kita. Taruhan kecil menghibur. Taruhan besar menyakitkan. Integritasmu sudah cukup. Seorang master memang benar-benar master. Keluarga Chenku merasa terhormat mengenalmu sebagai teman. Bos Chen, Anda punya masalah jantung yang serius. Saya sarankan The Anda film was translated segera pergi ke rumah and sakit untuk narrated pemeriksaan. by M Media. Teman muda. Apakah kau seorang dokter? Tidak, Lalu kenapa kau bilang aku punya masalah jantung? Teman muda. Aku sudah menganggapmu teman keluarga kami. Mengapa harus repot-repot begini? Bos Chen. Saya hanya memberikan pengingat ramah sebagai teman. Anda mungkin sulit percaya pada saya sekarang, tapi demi kesehatan Anda, saya tetap sarankan Anda segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bos Chen. Teman muda. Melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. 18 sayuran hijau. Aku akan membayar nilai pasar tertinggi. Permisi. Teman muda. Kamu benar-benar berlebihan. Bos Chen berasal dari keluarga terbesar di ibu kota provinsi. Bisnisnya meliputi berbagai bidang. Bahkan jika kamu benar-benar ingin berteman dengannya, kamu seharusnya tidak fokus pada kesehatannya. Tuan Peng, Anda pikir saya punya motif tersembunyi juga? Anak muda, kamu benar-benar terlalu naif. Halo Tuan Yu, ini dari bos Chen, dia memintaku memberikannya padamu. 200 juta, terimalah. Baiklah, terima kasih. Jiayi, ambil kartu ini dulu. Untuk keadaan darurat keluarga. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Kamu harus menerimanya. Kalau tidak, berarti kamu pikir ini terlalu sedikit. Kalau tidak, aku akan mengambil semua giok dan zamrud dari tempat Bos Tang. Ditambang untukmu. Asal kamu tidak takut dia memukulku sampai mati. Baiklah, ambil saja. Bayar kembali saat kamu mampu. Yuxian, terima kasih banyak. Hanya terima kasih. Apa ada yang lebih menarik? Menarik. Hotpot super pedas. Baiklah, kalau begitu. Hotpot kedengarannya enak.
Yishan. Dunia ini sempit sekali. Tuan Muda Fu, sepertinya kamu belum cukup dipukul. Kamu berani muncul di hadapanku. Yushan, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika bukan, karena keluarga peng-MAN dukung MOU, kamu bukan apa-apa. Biar ku beritahu. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu kekuatan sejati? Ini Tuan Luo. Makna terkenal. Saya perhatikan sesuatu, Tuan Muda Fu. Kamu benar-benar pelayan alami. Kamu cepat sekali menemukan tuan baru. Yishan. Jangan cari masalah. Tuan Luo, satu kata darinya bisa menghancurkanmu. Baiklah, aku akan lihat sendiri nanti. Apakah kamu Yishan? Kudengar kamu cukup menonjol belakangan ini. Tidak buruk. Aku tidak akan mempersulitmu. Minta maaf pada Tuan Muda Fu sekarang. Dan kita anggap permusuhanmu selesai. Tuan Luo. Bukankah kita sepakat untuk menghancurkan seluruh keluarganya? Bukankah ini membiarkannya lolos begitu saja? Tuan Luo, orang ini. Dia bahkan tidak berani menatap matamu, dia takut. Anda Tuan Lu, kan? Sepertinya Anda lebih masuk akal. Kalau begitu Tuan Yu mohon kerjasamanya. Saya rasa itu tidak perlu. Dalam beberapa jam, keluarga Fu akan menghilang dari ibu kota provinsi. Keluarga Lu begitu dekat dengan keluarga Fu. Hati-hati jangan sampai ikut terbakar. Bagaimanapun, jika keluarga Fu jatuh, saya tidak tahu dampak apa yang akan ditimbulkannya pada keluarga Lu. Kamu bicara omong kosong. Seluruh ibu kota provinsi tahu, yang bisa menjatuhkan keluarga Fu, belum terlahir lagi. Kamu pikir kamu siapa? Cukup, Tuan Muda Fu. Lihat pasar. Saya jamin. Dalam beberapa jam, kamu akan memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Memohon padamu. Lebih tepatnya memohon padaku untuk memukulmu lebih keras. Pasar akan buka, mari fokus pada bisnis. Pasar saham AIK sedang berkinerja baik belakangan ini. Banyak saham menunjukkan tanda-tanda akan mencapai batas atasnya. Keluarga Luo kami optimis terhadap pasar saham. Kami menginvestasikan 3 miliar dan membeli semuanya. Tunggu. Tuan Lu, pasar saham akan segera anjlok. Jika Anda membeli saham sekarang, Anda akan kehilangan segalanya. Si tidak berguna ini. Mengapa kamu ada di mana-mana? Ini pasar saham internasional. Bukankah ONVNSI Judik tahu? Tuan Luo memulai kekayaannya di pasar saham. Siapa kamu berani memberitahunya apa yang harus dilakukan? Keluarga Luo kami telah mendominasi pasar saham selama beberapa dekade. Kami bahkan tidak tahu arti kata rugi. Aku hanya menasihati Tuan Muda Fu untuk lebih masuk akal. Sekarang sepertinya dia benar-benar perlu diberi pelajaran. Yosha, dari semua orang yang bisa kamu provokasi, memprovokasi Luo Zong. Siapkan kata-kata terakhirmu. Tuan Muda Fu, saya kira Anda mencari pasukan elit. Hanya ini. Tuan Muda Fu, Anda adalah orang yang terlalu mudah puas. Kamu yang bermulut kotor. Kamu. Congkel matanya untukku. Patahkan kakinya. Aku tidak ingin melihat apapun utuh padanya. Mengerti? Tunggu. Jangan pakai kekerasan. Jangan pakai kekerasan. Jangan pakai kekerasan. Ada masalah dengan kekerasanku. Tidak. Pergi sana. Semuanya. Keluarga Fu kami ada urusan pribadi hari ini. Beberapa urusan pribadi. Pergi dari sini jika tidak ingin mati. Fu Pen. Belum cukup dipukul terakhir kali. Begitukah? Kamu benar-benar cari mati. Begitukah? Tuan Shah, mengapa Anda di sini? Tidak boleh aku di sini. Ada masalah dengan itu. Itu keterlaluan. Keterlaluan. Bagaimana? Aku marah. Marah. Jadi kenapa kalau kamu marah? Kakak, kamu pergi dulu. Temui aku besok. Gajimu akan kugandakan 3 kali lipat. Ya. Kembali. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kenapa kembali? Untuk melihatmu kehilangan muka, Fu Peng dibawa ke sini oleh keluarga Luoku. Bos, bukankah ini sedikit tidak adil? Kau ini apa? Beraninya kau mencampuri urusan keluargaku. Apa urusanmu? Di wilayahku? Kau harus mendengarkanku. Kau apa? Dalam genggamanku. Trik apa yang kau pikir bisa kau lakukan? Hai.
Tuan Chen. Paman Yu, Tuan Chen punya masalah jantung yang serius. Dia butuh perawatan segera. Saya tahu. Saya sudah memperingatkan Anda. Sebelumnya, aku buta. Aku tidak menyangka. Dokter Sakti Yu. Begitu ajaib. Mohon Dokter Sakti selamatkan aku. Baiklah, Tuan Chen. Saya bisa menyembuhkan penyakit Anda. Pulanglah. Saya akan meresepkan Anda beberapa dosis obat lagi untuk pemulihan. Benarkah? Teknik akupuntur Tuan Yu sangat mendalam. Dia pasti akan membantu Anda. Terima kasih, terima kasih. Ngomong-ngomong, Tuan Chen, bagaimana saham Anda belakangan ini? Semuanya stabil. Tuan Chen, saya sarankan Anda menjual semuanya secepat mungkin. Pasar saham akan segera anjlok. Jika Anda tidak menjualnya, akan terlambat. Begitukah? Ini pasar saham. Kau pikir ini pasar sayur keluargamu? The film Kau was bilang akan jatuh dan translated itu jatuh. and Tepat narrated sekali. by M. Kau ini Media. apa? Di sini, keluarga Luo adalah Tuhan. Kenapa kau ikut campur? Tuan Seng. Di sebidang tanah kecil ini, mungkin ada beberapa. Tapi jika keluarga Luo kau ingin menghancurkanmu, semudah menghancurkan semut. Kau. Tuan Chen, jangan khawatir tentang itu. Jual saham Anda dulu. Akan terlambat. Baik. Halo. Jual semua saham di tanganmu. Ya, segera. Ketegasan Tuan Seng sungguh mengagumkan. Di saat kekalahan ini, tanpa berkedip sedikit pun, keluarga Luo kami punya informasi orang dalam. Pasar saham pasti akan melonjak hari ini. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Tunggu untuk ditelan olehku. Tuan Yu. Jangan khawatir. Tuan Chen, sukses atau gagal akan segera terungkap. Masih berpura-pura tenang. Hatimu mungkin berdebar kencang seperti anjing kan? Hanya karena satu kata darimu, menarik keluarga Chen keluar. Tunggu penyesalanmu. Tuan Luo, pasar saham telah jatuh. 3 miliar kita. Bagaimana ini mungkin? Informasi orang dalam bilang, pasti akan meroket. Bagaimana bisa jatuh? Saya sudah memperingatkan Anda, kan? Pasar saham akan anjlok. Aku sudah bertanya. Tidak masalah, semuanya berjalan sesuai prosedur. 3 miliar. Hilang begitu saja. Selamatkan aku. Selamatkan aku, selamatkan aku. Keluarga Luo kita. 3 generasi usaha. Telah lenyap begitu saja. Bangun, saya bisa menyelamatkanmu. Tapi Tuan Lu, Anda harus berjanji pada saya. 2 syarat. Baiklah. Pertama, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Fu. Kedua, bangkrutkan keluarga Fu. Selama Anda bisa berjanji pada saya bisa membalikan krisis keluarga Lu. Benarkah? Kata-kata saya adalah jaminan saya. Baik. Halo. Segera putuskan semua kerjasama dengan keluarga Fu. Jangan telepon. Dia berbohong padamu. Buat keluarga Fu bangkrut secepat mungkin. Kita tidak boleh kehilangan kontak. Tuan Luo, aku mohon. Kau berani mengatakan itu. Jika buka, karena kau menyinggung Tuan Yu, aku akan kehilangan 3 miliar itu. Tuan Muda Fu begitu cakap. Bangkrut saja tidak cukup memuaskan. Selama keluarga Chen kita ada di sini, kami jamin keluarga Fu tidak akan pernah bangkit lagi. Seluruh keluarga, pergi mengemis makanan. Tuan Yu. Tuan Xiao, mohon ampuni aku. Aku tahu aku salah. Aku pantas mati tapi keluargaku tidak melakukan kesalahan apapun. Mohon beri aku kesempatan. Mohon. Tuan Muda Fu, saya sudah bilang saat Anda masuk, kau sendiri yang akan minta tolong padaku demi keluarga Fu, kan? Tuan Muda Yu, bukan Master Yu. Mohon beri aku kesempatan. Aku tahu aku salah. Aku akan menjadi lembumu di kehidupan ini dan selanjutnya. Baik, maafkan aku saja. Keluarga Fuku, semua aset keluarga kami milikmu. Baiklah. Tidak perlu, Tuan Muda Fu. Dengan satu langkah ini, keluarga Fu Anda sudah di tangan saya. Halo Jiaye. Ingat saham yang saya beritahukan padamu. Ya, beli semuanya sekarang. Segera. Yusheng, pasar masih jatuh. Apakah berisiko membeli saat ini? Jangan khawatir, Tuan Lu. Saham itu pasti akan naik dalam 1 jam, dan akan mencapai batas atas. Bukankah Anda bilang pada saya sebelumnya, untuk melindungi keluarga Lu Anda? Dengan anjloknya pasar saham ini, separuh bisnis di ibu kota provinsi akan bangkrut. Lalu kita akan membelinya dengan harga sangat murah. Jangan khawatir, mulai hari ini dan seterusnya, separuh dunia bisnis ibu kota provinsi adalah milik saya.
Selama saya bekerja sama dengan keluarga Lu Anda, siapa yang berani menyentuh Anda di masa depan? Tuan Yu, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Apakah Anda pikir saya bercanda? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan Luo, Tuan Luo. Tuan Luo, mohon. Keluarga Fu tidak boleh tamat. Bajingan kau. Kau menghancurkan keluarga Luo kami. Enya. Naik. Benar-benar naik. Kata-kata Tuan Yu benar-benar emas. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Luo beruntung bisa bekerja sama dengan Tuan Yu. Tidak. Untuk mematuhi setiap kata. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Mari kita semua menghasilkan uang bersama di masa depan. Ya, Tuan Chen. Obat Anda akan saya siapkan besok. Mohon ingat untuk datang mengambilnya. Terima kasih, terima kasih. Permisi. Baiklah, kalau begitu, semuanya. Saya ada urusan. Jadi saya pergi dulu. Baiklah, kami akan mengantar Anda. Jai. Siapa? Siapa yang membomku? Tidak bisa mengalahkanku, jadi kau membomku. Aku akan menghancurkanmu. Bayar. Tuan Muda Fu, apa kau ingin membunuh Yushin? Aku akan membantumu. Baiklah. Baiklah. Sepakat. Jai. Kamu adalah pengantin tercantik yang pernah kulihat. Aku pengantin paling bahagia kok. Baiklah, santai saja. Gambar pelan-pelan. Saya akan periksa di depan. Ya, silakan. Yishen, Tuan Fu, kenapa kau tidak memberitahuku tentang masalah sepenting ini? Apa yang kau cari? Mencari pamanmu kan? Dia bersamaku. ayah. Bajingan, lepaskan ayahku. Tuan Yu biasanya begitu tenang dan terkendali. Miliaran berfluktuasi di pasar saham. Kau bahkan tidak berkredit. Hari ini, kenapa kau begitu gelisah? Cukup omong kosong. Apa yang kamu inginkan katakan padaku? Baiklah. Kau berutang banyak padaku. Pertama, mulai dengan bersujud dan meminta maaf. Tidak masalah. Saya minta maaf. Saya buta. Saya pernah menyinggung Tuan Fu sebelumnya. Anda orang yang murah hati. Tolong lepaskan saya. Lepaskan orang tua saya. Tuan Fu, apakah Anda puas? Tuan Yu benar-benar tidak tenang hari ini. Kurasa, aku belum mengajukan permintaan apapun. Jadi apa? Yang barusan kau lakukan, tidak dihitung. Baik. Yushin, Apakah kamu menemukan Kakna? aku sudah mencari kemana-mana. Mencari kemana-mana. Jai. Jai, kamu baik-baik saja. Dia juga diculik. Hupeng, kamu gila? Dengarkan aku, penculikan adalah kejahatan serius. Lepaskan mereka sekarang. Saya tidak akan menuntut. Saya bahkan akan memberimu uang, agar kamu bisa hidup tanpa beban. Baiklah. Kau akan memberiku uang. Kau akan membiarkanku hidup bebas tanpa beban. Aku memang sudah tuan muda yang bebas tanpa beban. Tapi sejak kau muncul, semuanya benar-benar hancur. Saya tahu ini salah saya. Saya akan mengganti kerugian Anda 2 kali lipat. Tentu. Setelah aku cukup bersenang-senang. Sekarang, hancurkan botol anggur itu di belakangmu. Berlututlah di atas pecahannya. Tidak masalah. Tuan Fu, katanya sudah siap. Ada permintaan lain. Aku harus memikirkannya. Sepuas hatimu. Aku mengerti. Pertama kau berlutut di tanah. Berlutut di atas kaca. Patahkan kakimu. Lalu cungkil matamu. Kurasa aku ingat dengan benar. Kau berutang semua ini padaku. Tidak, tidak, tidak. Pertama, kau harus membayarku kembalikan. Biar ku hitung. Setelah semua bunganya seharusnya.
10 miliar. 10 miliar. Ditransfer ke rekening luar negeriku. Baiklah. 10 miliar. Segera ke rekening ini. Jiai. Sepertinya dia sangat mencintaimu. Sayang sekali orang yang paling mencintaimu. The film was translated and Akan segera menjadi narrated by M Media. lumpuh dan buta. Sampah tak berguna tanpa uang. Bisakah lebih banyak? Cukup untuk sekarang. Bayar dulu. Lalu mulailah penampilan aslimu. Kirimkan nomor rekeningmu. Sudah dikirim kembali. Baiklah, Tuan Muda Fu. 10 miliar. Saya sudah menyuruh seseorang mengirimnya. Ada permintaan lain. Baiklah. Mulai. Apakah Anda puas, Tuan Muda Fu? Baiklah. Langkah selanjutnya 2. Jiaye, jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja segera. Baiklah. Itu luar biasa. Pernahkah kau berpikir, saat kau menyiksaku apakah kau pernah? Tuan Muda Fu, apakah Anda puas dengan langkah kedua? Puas-puas. 100 poin. Mulai. Item ketiga. Anda menepati janji Anda. Setelah langkah terakhir, Anda lepaskan Jiaye. Tentu saja. Tentu saja aku menepati janjiku. Perasaan mengendalikan nasib orang lain ini benar-benar terlalu bagus. Begitukah? Baiklah. Siap. Aku tidak sabar. Yushen, 3, 2, 1. Mustahil. Siapa kau? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Aku tidak percaya. Jangan khawatir, Paman. Kalian berdua ahli penjinak bom sudah bekerja keras. Cepat potong kabelnya. Aku harus memotong yang biru. Tidak. Potong kedua kabel bersamaan. Tolong, potong kedua kabel bersamaan. Percayalah padanya. Potong cepat. kamu luar biasa. Kamu bahkan bukan manusia. Ayo ke rumah sakit. Yushin, kau akhirnya sadar. Kau membuatku sangat takut. Jiaye. Maaf. Jangan minta maaf. Kau menyelamatkan hidup kami. Saya bahkan tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Nanti ku beritahu. Apa yang kamu lakukan? Lanjutkan pernikahannya. Bukankah kita sudah selesai upacaranya? Yushin. Aku tidak mau menikah lagi. Apa-apa katamu? Kenapa? Tidak ada alasan. Aku hanya tidak mau menikah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak peduli apa alasanmu. Itu bukan karena kamu tidak mencintaiku lagi. Jangan khawatir, Jiaye. Selama kita saling mencintai, masalah apapun bisa diselesaikan. Itu karena aku The mencintaimu. film was Sehingga aku tidak mau translated menikah. and narrated by M Media. Tidak, aku tidak percaya. Ada apa? Jiaye, katakan padaku. Tuan Muda Fu. Bagaimana dengan Tuan Muda Fu? Apa yang terjadi pada Tuan Muda Fu? Katakan padaku. Dia memberiku suntikan AIDS. Jiaye, Jiaye. Tidak, itu akan menularimu. Jiaye. Jiaye. Dengarkan aku. Aku bisa menyembuhkanmu. Benarkah? Benarkah? Aku benar-benar bisa menyembuhkanmu.
benarkah? Jangan menangis.